dalam kita melakukan IBPR, ada beberapa hal yang harus kita sama-sama perhatikan. Yang paling penting nih, yang pertama itu adalah siapa sih yang harus membuat IBPR? Ya, nah banyak terjadi tumpang tindih. Pelaksana pekerjaan menyerahkan kepada bagian K3, atau pelaksana pekerjaan akhirnya nyuruh ke anak buahnya. Padahal untuk kita bisa membuat IBPR, ini adalah tugas tim, tugas bersama. Ya, penanggung jawab K3 atau seorang safety profesional, dia hadir untuk bisa memberikan panduan. Yuk, ini panduan terkait dengan bagaimana membuat IBPR. Terus sebagai fasilitator, ya, memfasilitasi bagaimana mengidentifikasi bahaya sesuai dengan urutan kegiatan. Terus kira-kira akan menimbulkan resiko apa dari setiap kegiatan tersebut? Bagaimana cara mengendalikan? Nah, ini tugasnya penanggung jawab K3. Jadi sebagai fasilitator untuk membantu orang, ya, yang nantinya akan membuat IBPR. Nah, terus siapa yang ngebuat? Yang ngebuat itu ya pertama harus orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Berarti mandornya, berarti pimpinan tempat kerjanya, foreman-nya, leadernya. Dan harus libatkan tim ahli atau tenaga teknis yang mengerti proses pekerjaan tersebut. Setelah dibuat, direview bareng, kemudian harus dilakukan persetujuan. Oleh siapa? Oleh pimpinan tertinggi pelaksanaan pekerjaan di proyek tersebut. Makanya saya bilang IBPR ini adalah tugas tim, bukan tugasnya safety officer atau penanggung jawab K3. Karena terjadi di lapangan saat ini adalah banyak orang yang tidak memahami tentang bagaimana proses IBPR, yang pada akhirnya apa? Nyuruh orang K3, nyuruh orang safety. Pak safety, ya kan? Nih, tolong bikinin IBPR, saya mau kerja. Yang tahu alat kerjanya kan mandornya atau pimpinan kerjanya. Yang tahu proses kerjanya ya leadernya. Yang tahu berapa banyak manpower atau tenaga kerja yang akan terlibat dalam pekerjaan tersebut, itu juga sama, pimpinannya. Masa diserahkan ke orang yang memang dia mungkin secara proses memahami, tetapi gitu kan, dia bukan sebagai pelaksana teknis terhadap pekerjaan tersebut. Nah, oleh karena itu perlulah dilakukan proses pekerjaan secara tim. Ya, itu yang pertama yang wajib kita ketahui. Terus yang kedua, pada saat kita membuat IBPR, kita harus clear uraian pekerjaannya itu apa saja. Dan uraian pekerjaan yang harus tertuang adalah uraian pekerjaan yang sesuai dengan schedule atau jadwal atau tahapan pekerjaan yang sudah disetujui di dalam dokumen kontrak kerja. Ya, jadi kita turunkan nih di dalam dokumen kontrak kerja, kita punya scope of work-nya apa atau ruang lingkup pekerjaan kita apa. Nah, kita susun uraian kegiatannya, baru kita identifikasi bahayanya. Oke, lalu yang ketiga adalah pada saat kita melakukan identifikasi bahaya, kita harus bisa menyusun berdasarkan analisa multiresiko. Apa sih itu analisa multiresiko? Jadi, kalau kita bicara analisa multiresiko itu, kita bicara bahaya satu, tapi ada kemungkinan resikonya itu banyak. Nah, kita harus bisa melakukan penilaian gitu ya, atau menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Misal, saya bekerja di ketinggian menggunakan scaffolding, ya. Nah, berarti kan ada bahaya di sana. Ada bahaya ketinggian. Resikonya itu ya macam-macam. Pertama, bisa terpleset pada saat kita akan naik ke scaffolding, atau kita juga bisa terjatuh dari scaffolding, atau juga kita bisa terjepit pada saat kita masang scaffolding. Nah, itu kan multi risk analysis. Ya. Nah, jadi kita harus bisa melakukan multi risk analysis pada saat kita menyusun identifikasi bahaya dan juga penilaian resiko. Lalu berikutnya adalah pengendalian resiko dalam IBPR itu harus bisa menerapkan analisis pengendalian resiko yang terintegrasi sesuai dengan hierarki. Nah, apa aja hierarkinya? Ada yang tahu gak kira-kira apa aja hierarkinya? Ada yang masih ingat ketika kita belajar tentang manajemen resiko? Nah, kita refresh. Hierarki dalam mengendalikan resiko itu pertama ada apa? Ada namanya eliminasi. Hilangkan.
bahayanya? Bisa gak dihilangkan? Oh, ternyata nggak bisa. Ya, kita harus bekerja dengan bahaya. Karena memang itu pekerjaan kita. Ya, berarti nggak bisa kita hilangkan. Kalau nggak bisa kita hilangkan, bisa nggak kita masuk ke hierarki kedua? Yaitu apa? Substitusi. Kita ganti dengan bahan-bahan yang tidak berbahaya. Kalau seandainya bisa, ya berarti udah solve. Kita sudah bisa menyelesaikan satu proses IPPR. Tapi kalau seandainya nggak bisa, apa harus kita lakukan? Yang kita lakukan masuk ke hierarki berikutnya. Bisa nggak kita lakukan yang namanya engineering control atau rekayasa teknik? Kalau nggak bisa juga, ya berarti kita tambahkan. Ada pengendalian administrasi. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Ya, jadi kita harus bisa memuat pengendalian risiko itu berdasarkan hierarki. Dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, dan terakhir adalah alat pelindung diri. Berikutnya, ketika kita sudah punya strategi untuk kita membuat di bagian pertama atau elemen pertama di kepemimpinan juga partisipasi, kita buat, yaitu adalah bagaimana kita merencanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja kita. Untuk kita bisa membuat perencanaan, ada minimum 3 yang harus bisa kita masukkan di dalam kita membuat sebuah rencana K3. Yang pertama adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko, IBPR. Ini erat hubungannya dengan ketika kita belajar tentang manajemen risiko atau risk management. Nah, jadi kita harus punya program, ya, dan kita harus menjalankan program untuk kita mengidentifikasi bahaya dan menilai risikonya. Lalu yang kedua, setelah IBPR, kita harus juga memuat rencana tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi dan menjalankan peraturan perundangan serta standar-standar yang berlaku. Berlaku di sini artinya applicable, sesuai dengan aktivitas pekerjaan kita. Dan yang terakhir, pada saat kita membuat rencana K3 di dalam proses atau bagian kedua atau elemen kedua perencanaan ini adalah kita harus punya sasaran dan juga program pengawasan K3. Oke, jadi di bagian kedua ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. IPPR, peraturan perundangan dan standar, dan yang ketiga itu adalah sasaran serta program pengawasan. Nah, seperti apa isinya? Nah, kita akan masuk ke slide berikutnya. Yang pertama tentang IBPR. Saya yakin teman-teman semua di sini sudah belajar tentang manajemen risiko. Kalau kita bicara tentang manajemen risiko, khususnya risiko K3, berarti erat hubungannya dengan kita melaksanakan kegiatan bagaimana kita mengidentifikasi bahaya. Setelah kita mengidentifikasi bahaya, bagaimana cara kita untuk mengendalikan risikonya. Jadi bukan hanya diidentifikasi saja, tetapi kita juga harus kita bisa mengendalikan risiko. Dengan cara apa? Dengan cara kita menilai dulu risikonya. Yuk coba kita refresh lagi. Ya, apa aja sih bahaya di tempat kerja? Ada yang masih ingat gak? Ya, minimal yang harus kita ingat itu ada 5 bahaya yang ada di tempat kerja. Ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, ada bahaya biologi, ada bahaya ergonomi, dan yang terakhir itu ada bahaya psikososial. Nah, bahaya fisik ini apa? Bahaya fisik ini contohnya seperti kebisingan di tempat kerja, pencahayaan, getaran. Nah, itu contoh dari bahaya fisik. Bahaya kimia, contohnya adalah penggunaan bahan kimia. Baik itu penggunaan bahan kimia padat, cair, ataupun gas. Lalu ada bahaya biologi. Contohnya apa? Contohnya makroorganisme, binatang buas yang ada di sekitar tempat kerja kita, ataupun mikroorganisme. Ya, berarti yang kecil-kecil nih nggak kelihatan. Virus, jamur, nah itu merupakan salah satu contoh bahaya biologi. Terus ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi itu berarti adalah bahaya yang disesuaikan, bahaya yang akan terjadi akibat ketidaksesuaian antara pekerja dengan alat yang digunakan atau alat kerja yang digunakan. Dan yang terakhir itu adalah bahaya psikososial. Ini terkait dengan masalah psikologi, ya, atau hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, bisa karena dia stres kerja, motivasi kerja. Nah, itu adalah bahaya-bahaya yang harus bisa kita identifikasikan. Nah, di dalam rencana K3, kita harus memuat daftar bahaya yang ada di tempat kerja. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita bikin tabel IBPR.
kita bikin tabel untuk mengidentifikasi bahaya, lalu kita nilai resikonya, lalu berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan atau bagaimana cara kita mengendalikan resiko tersebut. Ya. Nah, IBPR ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh pengawas di tempat kerja yang disesuaikan dengan pelaksanaan pekerjaan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tahapan tugas yang nantinya akan dikerjakan. Ya. Nah, ini contoh dari tabel IBPR. Ya. Ini teman-teman bisa gunakan contoh tabel ini untuk membuat rencana K3. Di dalam tabel itu minimum ada uraian kegiatannya apa saja. Lalu dari setiap uraian kegiatan ada potensi bahaya atau ada identifikasi bahayanya yang muncul di tempat pekerjaan tersebut. Habis itu kita nilai resikonya. Ya, apakah masuk ke dalam kategori resiko rendah, resiko menengah, atau resiko tinggi. Nah, setelah kita tahu resikonya, maka kita akan mengendalikan resiko tersebut. Nah, ini bisa teman-teman ambil contoh gitu kan, bagaimana tabel IBPR ini bisa dibuat, dimasukkan ke dalam rencana K3. Nah, untuk kita bisa memuat IBPR, ya, nah, kita harus tahu tadi tuh, uraian kegiatannya apa, terus identifikasi bahayanya apa, lalu resikonya apa, berikutnya adalah pengendalian resikonya. Nah, ini harus sesuai nih dengan kaidah pada saat kita menjalankan sebuah proses manajemen resiko yang ada di tempat kerja. Ya, dari bagaimana kita membuat konteks organisasi terhadap resiko, terus bagaimana kita untuk bisa melakukan penilaian resiko, bagaimana cara kita mengkomunikasikan resiko, sampai bagaimana cara kita untuk mengontrol resiko tersebut. Nah, ini tertuang di dalam sebuah dokumen identifikasi bahaya dan juga penilaian resiko. Nah, ini contohnya nih. Contoh, ya. Contoh saya ambil contoh pada proses atau aktivitas pekerjaan di industri konstruksi. Ya, misalnya ada pekerjaan tanah pondasi. Nah, pada saat ada pekerjaan tanah pondasi ini, ada bahayanya itu tebing longsor. Nah, ketika tebing longsor, kira-kira resikonya apa? Resikonya pertama, pekerja bisa tertimbun longsoran. Yang kedua, kalau kita menggunakan alat, ada potensi alat tersebut terguling. Bisa juga menyebabkan lingkungan tempat kerja kita tercemar. Bisa juga aktivitas masyarakat itu terganggu. Nah, ketika kita sudah tahu dampak atau resiko yang akan timbul akibat proses pekerjaan tersebut, maka tugas kita adalah mengendalikan resiko, jangan sampai resiko tersebut itu terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, ya, kita bisa masang turap yang kuat. Lalu kita juga menjalankan metode kerja yang tepat. Kita juga lakukan program terkait dengan perlindungan lingkungan. Dan kita juga bisa melakukan pendekatan sosialisasi ke masyarakat, gitu ya. Jadi kita sama-sama tahu nih, misal pekerjaannya nanti akan mengganggu aktivitas masyarakat. Tetapi kalau kita tidak sosialisasikan dulu, yang ada apa? Yang ada kita diserang sama masyarakat dalam komunitasnya. Mereka itu terganggu dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini contohnya. Untuk kita bisa membuat satu format identifikasi bahaya dan juga untuk kita bisa menilai